Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rachel Mariam Palada, mahasiswa program studi manajemen kelas 642A02 dengan NIM 64251170. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 artikel populer bahas dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Implementasi Pembelajaran Anti Korupsi di Sekolah sebagai Upaya Pencegahan Sejak Dini. Kita masuk ke pembahasan utama. Izinkan saya memulai dengan sebuah kisah sederhana. Bayangkan seorang anak kelas 5 sekolah dasar. Suatu hari di halaman sekolahnya ia menemukan sebuah dompet berisi uang. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, namun apa yang ia lakukan? Ia langsung mengambil dompet itu dan menyerahkannya kepada guru. Kejadian ini mungkin terlihat kecil dan biasa saja, tapi sesungguhnya itulah benih kejujuran yang kelak akan tumbuh menjadi karakter seseorang pemimpin bangsa yang berintegritas. Di sinilah letak kekuatan besar sekolah sebagai tempat pertama di mana nilai-nilai hidup seorang anak mulai dibentuk. Selama ini banyak orang berpikir bahwa tugas sekolah hanyalah mengajarkan ilmu pengetahuan, matematika, sains, bahasa, dan sebagainya. Pandangan ini tidak salah, tapi tidak lengkap. Fungsi sekolah adalah jauh lebih besar dari itu. Sekolah adalah tempat di mana seseorang anak belajar tentang kejujuran ketika mereka menghadapi ujian dan memilih untuk tidak menyontek meskipun bisa. Sekolah adalah tempat belajar tanggung jawab ketika mereka diberikan tugas dan harus menyelesaikannya sendiri. Sekolah juga tempat belajar keadilan ketika mereka menyaksikan guru memberikan penilaian yang adil tanpa pilih kasih. Nilai-nilai yang menjadi fondasi karakter anti korupsi. Coba bayangkan ketika seseorang siswa terbiasa tidak menyontek meski tidak ada yang mengawasi. Ia sedang melatih dirinya untuk tidak berbuat curang meskipun ada kesempatan. Kebiasaan kecil yang tampak sepele ini, jika dibentuk secara konsisten sejak dini, akan menjadi benteng moral yang sangat kuat saat ia dewasa dan memegang tanggung jawab yang lebih besar. Nah, mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, bagaimana caranya mengajarkan anti korupsi di sekolah? Apa harus ada mata pelajaran khusus? Jawabannya tidak harus. Justru pendekatan paling efektif adalah dengan menyisipkan nilai-nilai anti korupsi ke dalam keseharian di sekolah secara alami dan menyenangkan. Mari kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, di kelas. Di kelas matematika, guru bisa menekankan kejujuran saat ulangan berlangsung, bukan hanya soal angka dan rumus, tapi juga soal integritas. Kedua, di kelas bahasa Indonesia. Guru bisa menugaskan siswa untuk menulis cerita pendek bertema kejujuran dan integrasi. Dengan begitu, nilai-nilai tersebut masuk secara tidak langsung ke dalam pikiran mereka. Ketiga, di kantin sekolah. Kantin yang menerapkan sistem pembayaran mandiri tanpa pengawas secara tidak langsung sedang melatih kejujuran siswa setiap harinya. Keempat, kegiatan OSIS. Ketika OSIS mengelola keuangan secara transparan dan membuat laporan terbuka kepada seluruh siswa, itulah praktik nyata akuntabilitas yang sangat berharga. Kelima, kegiatan pramuka yang menanamkan nilai disiplin dan kejujuran melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan dan menantang. Inilah yang disebut pembelajaran anti korupsi yang hidup, bukan sekedar teori di atas kertas. Di balik keberhasilan pendidikan anti korupsi, ada satu sosok yang paling menentukan. Siapa itu? Jawabannya adalah guru. Guru adalah pahlawan integritas yang sesungguhnya, dan saya ingin menekankan satu hal yang paling penting di sini. Pengaruh seorang guru bukan terutama dari apa yang ia katakan, melainkan dari apa yang ia lakukan sehari-hari. Seorang guru yang datang tepat waktu setiap hari tanpa terkecuali sedang mengajarkan lebih dari sekadar disiplin. Ia menunjukkan bahwa menghargai waktu itu penting. Seorang guru memberikan nilai secara adil
Tanpa pandang bulu, tanpa mempertimbangkan siapa orang tua muridnya, ia sedang mengajarkan tentang kesetaraan dan keadilan. Dan seorang guru yang berani berkata tidak ketika diminta untuk memanipulasi nilai, ia adalah contoh nyata integritas yang jauh lebih berkesan daripada ceramah 1 jam tentang bahaya korupsi. Oleh karena itulah, pelatihan bagi guru untuk menyampaikan pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting, bukan hanya tentang materi apa yang harus diajarkan, tetapi bagaimana seorang guru bisa menjadi cermin dari nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada murid-muridnya. Namun teman-teman, kita perlu jujur pada diri sendiri. Sekolah saja tidak cukup, nilai kejujuran yang dengan susah payah ditanamkan oleh guru di kelas bisa dengan mudah luntur jika di rumah seorang anak menyaksikan orang tuanya terbiasa menyuap petugas untuk mengurus administrasi atau menganggap hal-hal seperti itu sebagai suatu biasa dan wajar. Ini membuktikan bahwa pendidikan anti korupsi harus berjalan seiring dan selaras antara 3 pihak utama. Pertama, sekolah yang menyediakan kurikulum yang baik, guru yang terlatih, dan lingkungan belajar yang mencerminkan tata kelola yang bersih. Kedua, keluarga yang menjadi tempat pertama dan utama anak belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Orang tua harus menjadi teladan kejujuran di rumah. 3, pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan program pendidikan anti korupsi bukan hanya kebijakan di atas kertas, kurikulum yang baik, guru yang terlatih, dan sekolah menjadi contoh kelola bersih harus diwujudkan secara nyata. Ketika 3 pilar ini berjalan bersama, barulah pendidikan anti korupsi bisa benar-benar efektif. Teman-teman, perubahan besar tidak pernah datang secara tiba-tiba. Ia selalu berawal dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten dan penuh kesungguhan. Menanamkan nilai kejujuran kepada seorang anak hari ini mungkin tidak langsung mengubah wajah Indonesia esok pagi. Tapi 20-30 tahun ke depan, anak-anak itulah yang akan duduk di kursi pengambil keputusan bangsa ini. Jika kita ingin Indonesia yang bebas korupsi, maka investasi terbaik yang bisa kita lakukan hari ini adalah memastikan setiap anak di negeri ini tumbuh dengan karakter yang jujur, berani, dan berintegritas. Dan itu semua dimulai dari ruang kelas yang mungkin tampak sederhana, namun menyimpan potensi perubahan yang luar biasa besar. Korupsi tumbuh besar di tengah ketidaktahuan dan pembiaran. Pendidikan adalah cara paling ampuh untuk memutus mata rantainya. Demikian presentasi tugas 1 artikel populer dari saya. Nama saya Rachel Mariam Palada, NIM 64251170, Program Studi Manajemen kelas 642A02. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.